Assalamualaikum teman-teman. Tuh kali ini saya ada kiriman unit power ini teman-teman. Ini dikirim unit, mengirim dari Rokan Hulu Riau. Ini dikirim ke alamat saya. Oke, nanti akan saya buka isinya unit power apa. Saya bongkar dulu teman-teman untuk isi dalam paketnya. Dan ini sudah saya bongkar paketnya teman-teman. Ini kayaknya porombro teman-teman, tahu isinya apa. Ini dikirim dengan hardcase-nya, di lebih aman di pengiriman teman-teman. Oke, saya coba lepas dulu dari hardcase-nya dan nanti akan saya bongkar isi dalamnya apa teman-teman. Nah, ini sudah saya bongkar teman-teman. Untuk isinya ini produknya Jazz Flat. Ini trafonya sangat besar dan elko-nya ini menggunakan 12 biji. Cuman di sini teman-teman kabelnya hanya satu warna, jadi ini agak sedikit menyulitkan dalam pengerjaan atau servis. Dan ini enggak tahu kenapa teman-teman, ini elko-nya ini sampai copot ini. Nih, ada dua ini patah kakinya kayak teman-teman. Ini kayaknya memang tidak dilem. Ya, resikonya kalau elko power supply tidak dilem dari bawahnya itu. Ini kalau perjalanan jauh atau kiriman jauh di ekspedisi biasanya ini teman-teman bisa patah seperti ini elkonya. Ini lebih amannya harus dilem teman-teman bawahnya. Nggak tahu ini kondisinya udah seperti ini, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Ini memang harus jeli teman-teman, karena kabelnya hanya satu warna ini. Jadi kalau salah colok ya powernya langsung jebol ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya benahi dulu untuk bagian power supply karena elko-nya ini pada patah. Ini pada kocak semua teman-teman. Dudukan untuk power supply-nya juga itu ini sampai lepas teman-teman, karena memang ini siapa untuk dudukannya kurang permanen, terus boxnya juga sangat tipis. Oke teman, saya benahi dulu untuk power supply, nanti akan saya tes bagian mana yang bermasalah. Oke, untuk bagian power supply ini elko sudah saya benahi teman-teman, dan untuk baut dudukan power supply ini juga sudah saya benahi. Untuk channel B nya ini sudah saya copot teman-teman. Ini akan saya coba dulu untuk mengetes bagian channel A. Saya nyalakan untuk powernya. Untuk channel A nya normal ini teman-teman. Ini memang informasi dari pemilik atau pengirim itu yang bermasalah di channel B. Tuh saya juga kurang paham, saya juga belum ngecek kerusakan di bagian mana. Oke, sama-sama kita cek. Oke teman-teman, mari kita cek, mencari kerusakan. Pertama kali cek di transistor finalnya teman-teman. Oke, transistor final saya cek. Ini untuk transistor finalnya aman teman-teman. Lanjut ke bagian stepper.
Ini nih steppernya menunjukkan konslet untuk transistornya teman-teman. Coba diodanya aman. Ini untuk rel positif, dan coba cek di bagian rel negatifnya. Transistor final aman teman-teman. Coba transistor steppernya juga aman teman-teman. Oke, ini sepertinya masalahnya ada di bagian stepper. Saya akan copot dulu untuk transistor stepper ini ada 3 biji, dan nanti akan coba saya lakukan pergantian. Selanjutnya nanti akan coba saya cek menggunakan power supply eksternal dulu teman-teman, untuk memastikan power ini sudah aman. Oke, saya ganti dulu untuk transistor transistor stepper yang satu teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk transistor di bagian stepper sudah saya ganti teman-teman, sudah saya pasang. Ini ada 2 biji tadi yang cat. Untuk transistor finalnya aman, untuk lain-lainnya aman teman-teman. Oke, langsung saja ini akan saya coba masukkan ke supply bawaannya. Di ini untuk ini soket MV plus, dan ini NV min, ini HV plus, ini untuk HV min, dan untuk groundnya di sini teman-teman. Ini untuk ground, untuk soket power supply relay protector. Oke, ini sudah include input balance teman-teman. Langsung saja saya masukkan ke dalam boxnya teman-teman. Ini sudah saya pasang teman-teman, kabel sudah saya rapikan, dan elkonya juga sudah saya lem ini teman-teman. Oke, langsung saja akan saya nyalakan untuk powernya. Apakah sudah normal sekarang? Ini power sudah normal, sudah hidup. Coba saya cek signalnya apakah sudah keluar ini. Saya pegang inputnya, dan sekarang sudah bisa normal. Dan ini untuk LED steppernya. Oke, stepper juga sudah bekerja teman-teman. Stepper juga sudah bekerja. Jadi ciri-ciri untuk teman-teman yang mendapatkan kasus power kelas H jika di bagian stepper itu ada LED indikator stepper on nya, itu mudah teman-teman ciri-cirinya. Kalau steppernya itu rusak, baik transistor ataupun dioda, itu ciri-cirinya begitu power dinyalakan, indikator stepper itu nyala, berarti ada kerusakan di bagian stepper. Bisa teman-teman cek dioda sama transistor ataupun MOSFET. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Nanti saya sambung ke video-video saya yang berikutnya teman-teman. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.